Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jika Allah di pihak kita. Saudara, kalau kita melihat masa depan, lalu kita meneliti, ternyata apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita seringkali menjadi cemas, khawatir, takut, bahkan jadi pesimis, dan sepertinya hidup ini tidak memiliki harapan. Namun demikian, kita mesti selalu percaya bahwa Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita anak-anaknya. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang pasti mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya. Dia mendengar setiap seruan doa kita, bahkan firman-Nya dalam Matius 6 ayat 32 berkata, "Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Jadi, apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapa kita di surga tahu. Maka sekali lagi, sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu gelisah, galau, atau khawatir menghadapi tekanan hidup ini. Sebab Tuhan kan di pihak kita. Coba renungkan, jika Tuhan Allah yang Maha Besar itu di pihak kita, apa sih yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Roma 8 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Sejatinya saudara, yang perlu kita renungkan adalah apakah selama ini kita itu sudah berada di pihak Tuhan? Kan begitu. Sebab kalau kita ada di pihak Tuhan, yang artinya kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya saja, untuk memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, kita tidak perlu khawatir. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ditegaskan demikian, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Sangat jelas. Artinya, kalau kita berada di pihak Tuhan, berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup kita hanyalah untuk kepentingan Tuhan. Walau mungkin rasanya sulit ya menghadapi dunia yang menyebalkan ini. Tetapi apakah di setiap keputusan dan di setiap tindakan kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan? Itu masalahnya. Sebab kalau kita selalu melakukan sesuatu berdasarkan perintahnya, perintah Tuhan, maka tidak perlu ada lagi yang kita khawatirkan. Jangan khawatir, karena yang Ia katakan, yang Tuhan katakan itu pasti benar. Kalau kita hidup di dalamnya setiap saat, setiap waktu, maka Dia pasti akan membela dan mencukupi diri kita. Bahkan seperti ayat yang tadi kita baca, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gak ada, saudara.
Hal senada dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, ini tentu janji yang luar biasa. Kalau begitu, apakah orang hidup tidak boleh khawatir, Pak? Tentu boleh, tapi jangan khawatir yang tidak beralasan atau khawatir yang tidak perlu. Kalaupun kita harus khawatir, khawatirlah yang benar. Khawatirlah jika kita tidak ada di pihak Tuhan. Begitu, saudara. Tidak berada di pihak Tuhan berarti kita pasti sedang melakukan yang jahat, melakukan perbuatan dosa, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kan Tuhan tidak mungkin ada di pihak orang-orang yang tidak berkenan kepadanya, yang melawan Dia. Allah itu hebat, dahsyat, dan luar biasanya bukan main, saudara. Segala sesuatu sanggup dilakukan oleh Dia. Namun, ini pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menyerahkan diri kita untuk dipakai olehnya? Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan diri kita untuk sepenuhnya menjadi alat bagi kemuliaannya? Jika belum, bagaimana Tuhan bisa berada di pihak kita? Enggak mungkin, saudara. Maka mari kita buat komitmen baru, komitmen untuk meninggalkan dosa. Sekecil dan sehalus apapun dosa itu harus kita tinggalkan, saudara. Lalu kita juga lebih lagi menyerahkan diri kita melalui peningkatan jam-jam doa, pembacaan firman Tuhan. Agar apa? Agar Allah bisa mengatur hidup kita. Apapun yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini, bagaimanapun keadaan kita, jangan melawan Allah. Ingatlah, kalau kita mau Tuhan itu ada di pihak kita, kita tidak hanya harus menemukan Dia, tapi juga melakukan apa yang menjadi kehendaknya yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.